Damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran itulah yang kiranya menuntun kita semua di dalam membaca, memahami, dan melakukan firman Tuhan yang hidup. Demi Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Seluruh jemaat yang berbahagia dan yang bersukacita, mari kita buka Injil Yohanes yang menjadi dasar dari pemberitaan sabda Allah ini, dari Yohanes pasalnya yang kedua. Yohanes pasal 2 mulai dari ayat 13 sampai kepada ayatnya yang ke-22. Saya akan membacakan teks ini kepada seluruh jemaat. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci. Dengan semua kambing domba dan lembu mereka, uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Sampai di situ pembacaan. Tema kita adalah hidup gereja yang dibaharui. Gereja itu yang saya maksudkan bukan gedung, Bapak Ibu. Ini namanya gedung gereja. Gereja itu adalah saudara dan saya, dan yang di luar gedung gereja ini, mereka juga adalah gereja. Lalu bait Allah itu apa? Bait Allah adalah sebuah tempat peribadahan agama Yahudi. Jadi kalau di dalam tempat peribadahan agama Yahudi itu biasanya ada bakar-bakar kemenyan, asap di luar,
dan yang menjadi pemimpin, memiliki kuasa mutlak di dalam bait Allah itu adalah imam kepala. Dialah yang berkuasa penuh, termasuk menyewakan bait Allah untuk berdagang. Jadi jangan disamakan ini dengan bazar yang di bawah. Yang dimaksudkan di dalam teks yang saya bacakan tadi, kenapa Yesus menyebut jangan berjualan di sini? Karena ada transaksi-transaksi yang diciptakan oleh imam, ya, dengan menyalahgunakan kekuasaannya mencari keuntungan lahan bait Allah untuk keuntungan si imam dan keuntungan si pedagang. Jadi kurang lebih kalau ada penggusuran yang dilakukan Satpol PP seperti itulah mungkin, tapi Yesus lebih dari itulah marahnya. Ketika dia jumpai bait Allah itu sudah disalahgunakan, mulai dari teras bait Allah, halaman bait Allah sudah disewakan, sudah disalahgunakan untuk keuntungan pribadi si imam, bukan untuk menyatakan keadilan Allah lagi. Bait Allah itu tujuannya adalah menyatakan sedekah. Apa itu sedekah? Sedekah itu artinya keadilan Allah. Bait Allah itu untuk menyatakan mispat, keadilan, kebenaran Allah. Itulah tujuan bait Allah, bukan berdagang, apalagi mencari untung bagi dia. Tapi bisa dimengerti kenapa para imam berkuasa begitu mutlak, karena dia memang menjadi pemimpin umat, pemimpin masyarakat yang sering berkolaborasi dengan raja, gubernur, pemimpin-pemimpin wilayah. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, di banyak cerita di dalam kitab suci ini, baru inilah Yesus marah besar. Ya, Yesus menjumpai pemungut cukai, dia nggak marah. Dia menjumpai wanita tunasusila pun dia tidak marah-marah. Beda sama kita, kalau ketemu PSK dirazia, dipukuli, ya, diseret-seret, nah itu kita. Yesus enggak, kebalik-balik lah. Jadi enggak tahu saya Yesus yang terbalik atau kita yang terbalik. Kalau Yesus justru ketemu yang seperti itu, dia tidak marah besar. Dia paling hanya katakan jangan lakukan lagi. Tapi kali ini Yesus sangat marah besar, sangat emosional, sangat tersinggung karena bait Allah sudah digunakan secara tidak tepat dan tidak benar. Ini yang membuat Yesus marah besar. Jadi hati-hati, gereja jangan digunakan untuk hal-hal yang mencari keuntungan pribadi. Saya tidak boleh dan pantang mencari keuntungan dari gereja ini. Apalagi saya sewakan lahan ini kepada orang luar. Misalnya saya bikin parkir di sini, satu mobil sekian, keluar masuk. Yesus marah besar, sangat marah. Dari sini bisa kita tahu Bapak Ibu, ternyata Yesus sangat tidak setuju dengan penyalahgunaan bait Allah dengan tidak benar. Nah, bait Allah yang secara fisik itu digeser oleh Yesus menjadi gereja yang adalah tubuhnya. Pendekatan dari fisik bangunan kepada pendekatan individualistik, pendekatan yang sangat pribadi, yaitu saya dan saudara. Bapak Ibu,
Saya selama pelayanan, saya tidak selalu dan tidak suka berorientasi kepada pembangunan gedung. Ada beberapa gereja saya dulu kan, Lagu Boti, Sigumpar, Situluama, Medan Timur, Hang Tuah, Pagar Alam. Tidak ada satu gereja pun yang saya bangun menyedot-nyedot biaya besar. Karena orientasi saya bukan gedung yang penting. Gedung hanyalah sarana. Tetapi bagaimana sumber daya manusia yang mengisi gedung itu jauh lebih penting dari gedung itu. Mungkin sebagian orang akan berpikiran membangun fisik-fisik yang menurut saya itu sudah jauh ketinggalan. Itu udik sekali. Itu sudah kampungan. Itu sudah ditinggalkan. Karena apa? Karena di dalam teks tadi dikatakan, bait Allah ini akan aku rombak, akan aku hancurkan. Loh, kok kau ngomong hancurkan? Kami 46 hari membangun ini. Oh tidak, saya akan bangun bait Allah dalam 3 hari, yaitu kebangkitanku. Apa yang mau dibangun? Manusianya yang mau dibangun. Jadi selama saya di Siloam ini pasti tidak akan ada pembangunan gedung gereja ini, karena gedung ini sudah bagus. Ini pun sudah mewah. Saya nggak tahu lagi mesti harus seperti apa mewahnya. Dan saya pun orang yang tidak setuju dengan gedung gereja kalau sempat dibangun menghabiskan dana 50 miliar, 100 miliar. Menurut saya itu sudah bukan gereja. Bukan gereja. Itu stadion. Ini sudah mewah. Tetapi bagaimana kita menggeser dari pembangunan fisik kepada pembangunan manusia, dan itu memang agenda, itulah agenda dari Yesus kepada kita semua, pembangunan manusianya, sumber daya manusianya. Makanya tidak salah kalau orang Batak selalu anak kokido hamorau diau, dia akan capek mencangkul sawah, berhutang ke kiri dan ke kanan. Yang penting anaknya ini sekolah, kuliah, terhormat. Orang Batak itu menekankan pembangunan sumber daya. Kalau sudah berhasil, bangunlah kampungmu. Jadi kurang lebih sama antara Yesus dengan orang Batak. Beda-beda tipis, tapi nggak tipis sekali lah, ada tebalnya juga. Nah, jadi kalau kenapa sekarang orientasi orang yang dimaksudkan dengan bait Allah itu adalah harus mewah, itu adalah konsep imam-imam kepala. Mencari uang demi keuntungan sendiri, kalau bisa 7 turunan. Dan memang itu dimarahi sampai dijungkir balikkan oleh Yesus meja-meja mereka. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, seorang reformator gereja namanya Martin Luther. Ya, Martin Luther adalah seorang teolog, imam yang tadinya Katolik, lalu memprotes gereja Katolik. Antara lain yang diprotes oleh Martin Luther adalah infabilitas paus. Apa itu infabilitas paus? Bahwa ada doktrin yang dikatakan antara lain bahwa paus tidak bisa bersalah. Memang bagi rekan-rekan Katolik itu menjadi doktrin yang mereka pahami, dan itu dikritik, katakanlah begitu, dan muncullah reformasi. Itu antara lain salah satu. Nah, Martin Luther mengatakan Ecclesia reformata semper reformanda. Itu artinya apa?
Gereja yang dibaharui adalah gereja yang terus-menerus diperbaharui. Gereja yang diperbaharui adalah gereja yang terus-menerus mengalami reformasi, reform, dibangun, berubah, dibaharui hari demi hari. Artinya apa? Jangan cepat puas dengan apa yang kita lakukan saat ini. Teruslah menuju kepada apa? Lembaga Alkitab membuat judul di dalam Alkitab kita, Yesus menyucikan bait Allah. Semper purificanda. Purificanda, menyucikan. Dengan demikian, kalau bicara pembaharuan, jangan fokus ke belakang, tetapi fokus ke depan. Ya, Bapak Ibu, kemarin donor darah tadi sudah diwartakan, dan saya adalah orang yang salah satunya baru kali itu donor darah. Bapak Ibu, bukan nggak mikir saya itu, walaupun kelihatannya nggak masalah, tapi saya mikir ini seperti apa prosesnya. Cek YouTube. Saya bukan takut jarum, enggak takut jarum. Tapi seperti apa? Apakah maksudnya darah itu seperti terhisap? Lalu saya ikutilah donor darah kemarin. Lalu si petugas mengatakan, Bapak relax ya, relax, santai. Bapak genggam tangan, genggam, kuat. Kalau udah kuat saya genggam, mana bisa rileks ya. Namun kan nggak rileks lah. Ini pasti saya pikir mau masuk jarum. Tapi saya bilang kepada perawat ini, Borusian Turi ini, kau suruh rileks, kau suruh kepal tangan nggak kau suruh, kami berdoa aku bilang. Mungkin dalam pikirannya udah yakin dia nih ya, ini orang yang apapun itu nggak masalah. Di sebelah saya dokter Simanjuntak. Kalau dokter kan udah biasa dengan suntik, kalau pendeta kan yang disuntik, kalau dokter kan nyuntik aja kerjanya. Nah, dia sudah biasa. Akhirnya menghilangkan rasa tegang itu ya ngobrol-ngobrol, bercanda-bercanda. Saya tidak mau ingat YouTube yang sudah saya lihat itu, jarumnya besar dan seterusnya. Kalau itu terbayang-bayang di dalam pikiran saya akan gagal melakukan donor darah itu. Santai saja. Kita fokus pada apa yang kita sedang jalani. Kita fokus pada apa hasil dari yang kita jalani. Paling tidak, kalaupun saya belum pernah menolong orang secara langsung, lewat darah Bapak Ibu itu sudah banyak menolong nyawa banyak orang. Di situ saya bersyukurnya di situ. Terima kasihlah Tuhan karena kau pakai aku menolong orang-orang yang pasti membutuhkan darah, karena darah itu ada nyawa di dalam itu. Dan akhirnya diskusi-diskusi bagaimana kalau ini menjadi agenda yang rutin dari gereja ini sebagai buah dari yang persekutuan yang dibaharui adalah membagi kehidupan. Karena dengan kita mendonorkan darah, kita membagi kehidupan kepada orang lain. Jadi sudah ada buah-buah dari rencana strategis gereja ini, dan itu bagus. Saya tanya Pak Dokter,
targetnya berapa? 20 orang. Ternyata 32 orang bisa mendonorkan darah. Nanti mungkin pada saat ulang tahun gereja ini pada bulan 8 kita buat lagi nanti ya Pak Dokter, atau sebelum Natal gitulah, kita donorkan lagi. Ternyata akibat kalau kita sering-sering mendonor darah, katanya awet muda. Benar itu Inang? Awet muda ya katanya ya kalau sering-sering mendonor. Bagus. Artinya dengan sering-seringnya kita mendonor darah, kita menjadi lebih muda. Cuma kadang-kadang sambil bercanda saya, sebelum mendonor makan saksang, nanti takutnya darah kita ini pindah ke sana, apakah orang itu ada unsur-unsur saksangnya enggak, ini saya pikir ya. Yang tadinya ya, jangan-jangan misalnya darah saya dipindahkan ke orang itu jadi pendeta pula dia lagi nanti, atau jadi hobi pula jadi makan BPK. Saudara-saudaraku, hidup yang dibaharui, dan memang kita membutuhkan pembaharuan dari Allah. Kita bukan fokus pada fisik bangunan, kita bukan fokus pada apa yang kita anggap indah dan baik itu. Kita mau fokus kepada pembaharuan jiwa, karakter, merubah karakter para imam yang menyelewengkan hak tugas-tugasnya menjadi imam yang lebih benar. Perubahan dari bait Allah yang secara fisik ke arah bait Allah pada Kristus, tubuh Kristus yang bangkit itu. Yang artinya apa dah? Apa artinya? Kristus yang memasuki dunia nyata ini dan menikmati penderitaan. Bisa nggak dinikmati penderitaan? Bisa. Menikmati penderitaan dan keluar dari penderitaan. Itu yang dikatakan tadi pada ayat 19. Kalaupun pada ayat 17 ada muncul tadi dikatakan, maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Ini kan referensinya adalah Mazmur pasal 69, bahwa semakin saudara kita, saya semakin mencintai bait Allah yang bangkit itu, maka kita pun semakin dikucilkan. Sama seperti Yesus akhirnya dikucilkan dan dikatakan, apa hak kau mau meruntuhkan bait Allah kami ini? Maka perkataan tadi menjadi relevan. Cinta, kalau kita mencintai rumah yang adalah tubuhmu sebagai bait Allah itu, ya, memang akan semakin banyak hambatan dan tantangan. Saudara-saudaraku, misalnya apa? Saya mau katakan, ini ciri-ciri yang bisa kelihatan. Misalnya, sering kita beranggapan bahwa kegagalan itu adalah sebuah kutukan. Ya, Tuhan sudah marah, Tuhan benci sama aku, Tuhan sudah menjauh dari aku. Misal gagal ujian ini, gagal tes ini, gagal apalagi namanya itu, gagal karir, macam-macam lah. Tuhan jauh daripadaku. Kegagalan bukanlah kejatuhan. Kegagalan adalah bagian kecil dari kesuksesanmu. Kegagalan dan kejatuhan adalah bagian kecil dari kesuksesanmu di depan.
Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, hidup yang dibaharui tidak lagi melihat kegagalan sebagai kutukan, sebagai apapun itu, sebagai hukuman, tidak lagi dilihat itu. Lihatlah itu sebagai bagian kecil dari kesuksesanmu. Jadi jangan apatis. Lalu ketika bait Allah yang secara fisik itu dirubah kepada bait Allah yang adalah saya dan saudara itu, maka saya menganjurkan bahwa apa yang kita lihat dulu di belakang itu, kita pernah melakukan banyak kesalahan di belakang masa lalu, kita pernah banyak melakukan penipuan, pembohongan dan seterusnya, itu sudah selesai ya. Dan aku tidak mengingat-ingat itu lagi, katakan. Yesus hanya membutuhkan mau nggak kita diperbaharui atau tidak. Untuk itu berikan ruang sekecil apapun di dalam batinmu, ruang untuk Dia bekerja. Masa lalu pernah kita lakukan penyelewengan, di masa lalu kita pernah jatuh, di masa lalu pernah kita mencuri, di masa lalu kita pernah mengambil yang bukan hak kita. Oke lah. Allah berkata, aku sudah melupakan apa yang di belakangmu, karena aku mau fokus pada apa yang ada di depan. Bersyukurlah, karena Allah itu baik. Baik kepada saya dan baik kepada saudara. Kita berdoa. Ya Tuhan, bait Allah yang diperbaharui itu adalah diri kami sendiri. Dan kami mempersilahkan Roh Kudus masuk mengisi ruang-ruang batin kami, sehingga kami semakin hari semakin diperbaharui, semakin dewasa di dalam iman, semakin dewasa di dalam mempercayai Yesus sebagai penyelamat kami. Terima kasih karena Engkau, ya Tuhan, tidak mau mengingat-ingat kesalahan kami di masa lalu, karena kami mau diperbaharui oleh Roh yang Kudus. Untuk itu Tuhan, hamba-Mu mengingat beberapa jemaat mungkin mengalami kegagalan, tetapi itu maknanya adalah bahwa yang terbaik buat dia bukanlah di sana, tetapi di sini. Kegagalan bukan kiamat buat dia. Untuk itu tunjukkanlah yang terbaik buat masa depannya. Hamba-Mu juga berdoa buat jemaat-Mu yang beberapa waktu lalu menyampaikan bahwa dia sudah melakukan dan beberapa kali ujian, baik dalam mencari pekerjaannya. Ya Tuhan, Engkau bisa melihat keinginan kuat dari hatinya. Untuk itu Tuhan, berkenanlah Engkau mengabulkan keinginannya itu, sembari dia juga tetap bekerja keras di dalam mempersiapkan dirinya. Kami tahu Roh Kudus tetap berkarya di sepanjang hidup kami. Kepada seluruh jemaat-Mu yang sudah hadir pada hari ini, Engkau jugalah yang memasuki ruang-ruang hati mereka dan pikiran mereka. Mereka siap untuk diperbaharui dan akan memperbaharui dunia ini.
Di dalam nama Yesus sajalah kami sudah berdoa. Amin.